abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jemaah pengajian yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sejujurnya kalau kita membicarakan tentang nikmat, rasanya tidak akan pernah habis. Mengingat banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, lebih khususnya kepada hamba yang dipilih oleh Allah, diberikan hidayah. Allah telah banyak memberikan karunia kepada manusia sesuai dengan firman-Nya, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah telah memberikan kepada kamu sekalian apapun yang kamu minta, apapun yang kamu butuhkan, sehingga jika kamu ingin menghitung tentang nikmat Allah, kamu tidak mungkin bisa menghitungnya. Karena sudah terlalu banyak pemberian yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, sehingga hamba itu tidak mungkin bisa menghitung. Ya, kalau hanya sekali dua kali mungkin, satu dua mungkin masih bisa dihitung. Namun karena sudah banyaknya pemberian yang diberikan kepada hambanya, sehingga hamba itu tidak mungkin bisa menghitung. Namun walaupun hamba Allah sudah banyak menerima pemberian dari Allah, innal insana ladzalumun kafar, manusia benar-benar zalim dan kufur. Artinya manusia belum bisa mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benarnya. Padahal Allah memberikan indra-indra kepada kita sekalian, itu tidak cuma-cuma. Di samping nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Allah memberikan indera kepada kita agar bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bisa lebih giat di dalam ibadah. Di dalam surat 16 ayat 78 Allah sudah menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum
ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dia Allah Zat yang telah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibu kamu sekalian masing-masing dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Lalu Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan, serta hati agar kamu bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Banyak manusia yang menyalahgunakan karunia Allah, yang mestinya Allah melengkapi indera-indera kepada kita agar bisa kita jadikan sarana bisa lebih giat, lebih semangat di dalam ubudiyah kepada Allah. Makanya Allah berulang-ulang kali menanyakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah wahai jin dan manusia yang masih kamu dustakan? Untuk itu jamaah pengajian, marilah kita pandai-pandai menggunakan karunia atau indera-indera yang sudah diberikan kepada kita sekalian. Jangan sampai kita menyalahgunakan. Kalau sampai kita menyalahgunakan karunia tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam surat 7 ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum aadanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh aku sediakan neraka jahanam buat kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Allah membuat neraka jahanam untuk disediakan bagi manusia dan jin. Lalu manusia dan jin seperti apa yang disediakan oleh Allah dengan neraka jahanam itu? Lahum qulubun, bagi jin dan manusia yang telah diberikan hati, la yafqahuna biha, mereka tidak memahami dengan hatinya. Walahum a'yunun, dan bagi jin dan manusia yang telah diberikan penglihatan, la yubsiruna biha, mereka tidak melihatnya, tidak menggunakan penglihatannya untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Coba dalam sebuah ayat Allah telah berfirman, wa kam min ayatin bis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum an ayatiha muridun wa hum anha muridun. Berapa banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit, yang ada di bumi. Coba dalam surat An-Najmu wasajaru yasjudan. Pohon yang tegak dan pohon yang merambat sama-sama disebut dengan pohon. Wit sing jejeg ambek wit sing merambat, seperti mangga, pepaya, durian, apel, seterusnya itu pohon yang tegak. Pohon yang merambat seperti pohonnya semangka, kerbis, min sajaratin miyatin, pohon waluh.
Coba. Yasjudan, semuanya sujud kepada Allah. Wit sing jejeg, wit sing berangkat sujud kepada Allah. Bagaimana? Walakin la ta'lamu tasbihahum. Tidak ada yang tahu tentang bagaimana mereka bertasbih. Tapi Allah menyatakan wan najmu wasyajaru yasjudan. Pohon yang merambat dan pohon yang tegak tinggi semuanya sujud kepada Allah. Diulang wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Coba. Makanya kembali kepada surat 7, walahum adzanul la yasma'una biha. Dan bagi jin dan manusia yang telah diberikan pendengaran, namun pendengarannya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tinggi ngurungokno karaoke terus betah. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan hewan ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada hewan ternak. Kalau hewan ternak tidak ada ancaman, walaupun ada hewan ternak yang melunak, tidak ada orang mencela hewan ternak. Sawapin dua belum. Tapi kalau manusia bertingkah itu asal sudah namanya hancur. Makanya Rasulullah SAW pernah pidato di atas makam ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia. Apa pidatonya? Ma minkum min ahadin illa lahu manzilani, manzilun bil jannah wa manzilun bin nar. Saudara-saudara sekalian, tidak ada satupun di antara kamu sekalian, kita semuanya, yang terlepas dari dua tempat. Satu tempat di surga dan yang satunya tempat di neraka. Ada dua persiapan, ya. Kapling di dalam surga dan kapling di dalam neraka. Tinggal bagaimana usaha kita. Bisakah kita mendapatkan kapling di surga? Ya ayyuhal insan, innaka kadhibun ila rabbika qadhan fa mulaqi. Manusia, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang bekerja keras kepada Tuhan kamu sekalian, dan kamu sekalian akan ketemu dengan usaha kalian. Untuk itu marilah kita upayakan usaha kita, usaha yang benar, usaha yang sesuai dengan apa yang dicontohkan, dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah pengajian, mungkin itu sekilas mukaddimah, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aliin radhiyallahu anhu. Harus ya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi lahu maring Ali wali Fatimah lan maring Fatimah radhiyallahu anhuma. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ali dan Fatimah? Idza awaituma, nalikane
ngungsi sira karo ila wirasikuma maring lemek sira karo, artinya apabila kamu hendak tidur au ida akhadtuma madhaji'akuma nalikane sira mapan turu pakat kira mongko maca takbir sira karo salasan ping 3 wa salasina lan ping 30 wa sabbika lan maca tasbih subhanallah salasan wa salasina wa ahmadalan maca hamdalah sira karo salasan wa salasina 33 wa fi riwayatin dalam riwayat lain tasbihu arba'an wa salasina bertasbih membaca subhanallah 34 kali. Sedangkan dari riwayatin dalam riwayat yang lain lagi takbiru arba'an wa salasina bacalah takbir 34 kali. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, atau subhanallah 33, alhamdulillah 33, subhanallah 34, Allahu akbar 33. Ini sebenarnya ada riwayat yang lebih panjang. Suatu saat Fatimah mendengar bahwa Nabi mendapatkan tawanan. Ya, namanya tawanan, ada pria, ada wanita. Akhirnya Fatimah datang menemui Nabi dengan maksud ingin minta salah satu tawanan sebagai pembantu dalam rumahnya Fatimah. Kebetulan ketika Fatimah datang ke rumah Nabi, Nabi sedang tidak ada, ketemu sama ibunya Aisyah. Setelah Fatimah mengutarakan maksud kedatangannya, Bu, kami dengar Abah menerima atau mendapatkan tawanan perang yang banyak. Tujuan kami kemari sebenarnya ingin minta salah satu dari tawanan itu agar membantu di rumah. Ini tangan saya melentung semua karena giling gandum. Giling gandum, nah ini saya pernah lihat di daerah Mojosari, Mojodadi. Ketika membuat beras jagung itu dengan menggunakan gilingan tangan. Akhirnya Aisyah bilang bahwa abahmu masih keluar. Ya nanti saya sampaikan. Singkat cerita, setelah Fatimah pulang, tidak lama kemudian Nabi datang. Disampaikan oleh Aisyah, ya Rasulullah, barusan Fatimah datang dan sekarang sudah pulang. Ya otomatis Nabi bertanya, ngapain dia datang kemari? Ya maunya ingin minta salah satu tahanan agar bisa membantu dalam rumahnya. Akhirnya Nabi mendatanginya. Ketika itu mereka berdua sedang ada di kamar tidur, kamar mandi, kamar tidur. Rupanya Ali mendengar langkah kakinya Nabi mendatangi rumahnya dan bergegas ingin bangkit dari tempat tidurnya. Dan Nabi tahu, maka anakuma tetaplah kalian di tempat kalian. Dileboni ke kamar, Ali sedang berbaring.
Lalu Nabi duduk seperti ini mungkin di kursi, telapak kakinya Nabi ditaruh di dadanya Ali. Dadanya Ali, masya Allah, telapak kakinya Nabi halus dan dingin sekali, halus dan dingin. Kayak telapak kaki ini Abah Usman. Nanti Abah Usman. Kamu tadi datang ke rumah, benarkah? Mau apa? Ya, saya ingin minta salah satu tahanan agar membantu di rumah saya. Ini tangan saya lecet semua. Apakah kamu mau saya tunjukkan yang lebih baik daripada membantu? Apa itu, Bah? Kalau kamu mau tidur, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar seperti ini. Apa hubungannya? Ini saya masih ingat penjelasan dari Ustadz Khalid Agri. Ternyata diselidiki apa sih maksudnya Nabi wong dijalui pembantu kok ngomong moco kalimat thayyibah. Ternyata Nabi itu tidak mau menggaji orang. Selama masih ada orang yang perlu disantuni. Kalau orang gaji orang kan berarti sudah luwe-luwe. Pekerjaan rumah dikerjakan sendiri. Ada uang lebih diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu Rasulullah. Tapi kalau kita enggak, akhirnya sudah punya rezeki lebih, memang enak cari pembantu. Jadi walau alam soal kebenaran yang sebenarnya ini maksudnya apa? Tapi yang jelas kalau mau tidur bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Jadi wong kesing sowen Pak. Sowen maca ayat kursi ae gak sempat donga golek sing singkat. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu qala. Abi Hurairah bercerita, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida awan nalikane nekani, awan itu berlindung ya, ngungsi nekani. Sapa kadukum salah suci sira kabeh ila birasi maring lemee, artinya sudah mau berbaring tidur. Pal yang kut monggo ngebasana pirasau ing lemee. Jadi tempat tidur spray ini kasure dikebasi. Bida firati ijari kelawan ujung selimutnya. Jadi dikebas ada yang disertai kulul akad, berapin palak, berapin nas. Jadi dikibas, dikebasi. Ya siapa tahu pada lipatan kasur itu ada kalajengking barangkali, atau ada kecoa, atau ada apa aja yang bisa membahayakan kita. Wa innahu sak temene wong iku layadri ora roh. Maka tahu barang kang terjadi ing tempat tidur ala wong. Ya karena siapapun tidak tahu apa yang ada di situ. Kadang-kadang nggak bener kewan cilik nyokot loh, jadi infeksi. Nah, kewan cilik gremet-gremet itu, tongket.
Tongkat apa tongkat? Nah, jadi kewan zaman kadang-kadang membawa masalah ya. Makanya Nabi menganjurkan kebasono tempat tidurmu nganggo pucuke selimutmu atau pucuke sarungmu. Sumayakul, kemudian berdoalah, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arba'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha faqadha bima tahfadhu bihi ibadika sholihin. Masya Allah, doa-doa yang diajarkan Nabi itu semuanya berbobot ya. Bismika, dengan menyebut namamu Rabbi, wahai Tuhan kami. Wada'tu, aku letakkan jambi, pinggangku, badanku. Wabika, dan dengan atau kepadamu arpau, aku angkat kembali. Dengan namamu wahai Tuhanku, saya meletakkan pinggang saya, dan dengan namamu pula saya mengangkatnya. In amsakta, lamun nahan panjenengan nafsi ing jiwa kami, parkama mugi melasi panjenengan ha ing nafsi. Wa in arsaltaha, lan lamun ngeculno sampean ing jiwa roh, waqata mugi njaga panjenengan ing roh, bima tahfadhu, kaya oleh njaga panjenengan bi kelawan roh, ibadah ing kawula panjenengan as-sholihina kang saleh kabeh. Mungkin anak-anak ada yang hafal surat apa itu? Allah itu zat yang menggenggam roh seseorang di saat mati atau yang belum mati atau artinya tidur. Ada yang hafal? Allah itu zat sing nggegem rohe menungso nalikane mati. Non? Surat apa itu? Dan Allah menggenggam roh seseorang yang tidur. Jadi sehubungan dengan keadaan manusia dia waktu tidur melenak turu dioleh-oleh karo, bahkan dipindah ke negara. Karena rohnya digenggam oleh Allah. Nah, tinggal nanti dikembalikan apa enggak? Nak sik dibalekno berarti sik ana umur. Banyak kejadian tidur ndak bangun. Ya. Awamu menangi iku alim siapa? Arifin. Arifin itu apa? Bangil. Ini salah satunya ya. Arifin, namanya Arifin, dulu mondok di sini. Entah berapa bulan atau mungkin tahun, dan saya tidak ingat pasti. Pamit kali pulau badhe kuliah Pak. Ya bagus, mulai rene ae kok ndang ngaji. Mboten Pak Sultan. Lha apa Sultan? Wong tuku-tuku rawi ana. Imam biyen ya mondok nang kene sampai kuliah. Pak Miftahudin iku ya mondok nang kene sampai kuliah. Mboten Pak, kalau tak mantung mawon. Ya saya bareng. Singkat cerita, apakah kebetulan waktu itu di rumah, apakah PP setiap hari pulang pergi, ya enggak tahu. Satu malam dari kamarnya Arifin terdengar suara gero-gero.
Ibu bapaknya terkejut segera lari menuju ke kamar putranya. Ketuk pintunya. Pin. Kok tidak ada jawaban. Dimasuki, ternyata sudah tidak ada. Yang lebih pertama lagi dulu ya jamaah kita tuh di tempatnya Ustadz Yamin itu Sambung Rejo. Aktif kesini dulu. Pak malam minggu habis gajian mampir nang warung sate. Tuku sate 40 sunduk. Ya tak usah warga, tak izin lah. Biasanya setiap harinya dia tuh bangun dulu membangunkan anak-anak. Ketika itu sampai selesai adzan kok tidak bangun, dibangunkan ternyata sudah tidak bisa bangun. Ini kita tidak tahu ya rahasia. Makanya kalau ada orang menyampaikan keterangan, kalau kita sekarang ngaji hari Selasa tanggal berapa ini? 4. Tanggal 4 Maret. Anggaplah ini pengajian yang terakhir. Belum tentu kita bisa menemui hari esok. Kalau ternyata masih dipertemukan hari Rabu besok, kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih memberikan panjang umur. Hari Rabu anggaplah pengajian yang terakhir untuk minggu ini. Kalau masih dipertemukan dengan hari Kamis, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kami sampai hari Kamis. Seterusnya Ramadan ini juga anggaplah Ramadan yang terakhir. Belum tentu kita bisa dipertemukan. Saya gurun kok dipertemukan. Jadi Ramadan terakhir untuk tahun 2025. Kalaupun ternyata Allah masih berkehendak menemukan kita Ramadan tahun 2026, berarti Allah masih memberikan anugerah kepada kita. Jadi kita selalu bisa bersyukur. Saya ulang, bismika dengan menyebut namamu Rabbi, ya Allah Tuhan kami. Wada'tu aku letakkan jambi pinggangku, punggungku. Wabika dan kepadamu arba'u aku angkat kembali. In amsakta jika engkau menahan nafsi jiwaku, farhamha berikanlah rahmat atau kasihanilah. Wa in arsaltaha jika engkau lepaskan kembali roh itu, fahfadha jagalah roh itu, bima tahfadu bi ibadaka sholihin, sebagaimana engkau menjaga memelihara hamba-hambamu yang soleh. Karena semuanya itu karena rahmat Allah. Itu yang harus diingat. Sampai-sampai ini pernah diceritakan, bahkan dimuat dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW pernah sholat bersama sahabat di Hudaybiyah. Tepatnya malam harinya habis turun hujan. Setelah usai sholat subuh, Nabi pidato. Dalam pidatonya, saudara-saudara, Allah telah berfirman, asbaka abdi mu'minun bi wa kufrun bi. Di pagi hari seperti ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku, dan ada pula hamba-hambaku yang kufur kepadaku. Fa'amal ladzi qala mutirna bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika mu'minun bi wa kufrun bil kawkabi.
Wa amal qala mutirna ika binazmi kada wa kadzalika mu'minun bil kaukabi wa kubrun. Saya ulang, di pagi hari seperti ini ada hamba-hambaku yang iman kepadaku, ada pula hamba-hambaku yang kufur. Orang-orang yang berkeyakinan bahwa hujan ini karena rahmat dari Allah, berarti mereka iman kepadaku dan kufur kepada bintang. Dan bagi mereka yang beranggapan, oh gara-gara bintang inilah tadi malam turun hujan. Dulu 60 tahun 63 kebetulan saya ada di pondok. Setiap malam jam 3 itu terlihat bintang berekor, lintang kemukus. Setiap malam jam 3 terlihat. Jadi benbengi digugah gak hari akad dok. Akhirnya 65 muncul peristiwa. Di saat seperti itu ada orang yang bilang, oh gara-gara lintang kemukus. Nah ini berarti kufur apa? Iman kepada bintang, kufur kepada Allah. Jelas kan? Wes. Wah bendel loh. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, saking Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Rasul ida akhadha nalikane ngalat mapan majau enggon turune Nabi nafasa nyebulake piyadai ing dalam tangan loro lah. Tangan itu ini ya, lihat anak-anak. Tangan itu mulai geluk-geluk tangan. Jadi ini ada namanya sendiri. Ini asobi, jari-jari. Ini kafa, epek-epek. Tapi kalau disebut tangan sampai gini. Ini namanya tangan. Makanya kalau potong tangan yang pertama di sini nih. Dipotong tangan ini mboten iki. Takbir mengangkat tangan sampai pundak. Ya, ini lurus pundak. Wa qara'alan maca sapa Nabi bil mu'awidzat kelawan surat mu'awidzat. Selanjutnya wa masaka ngusapake sapa Nabi bima kelawan epek-epek loro, tangan loro, jasa tahu ing badane Nabi. Aisyah bercerita bahwasanya Nabi itu kalau mau tidur membaca surat Mu'awidzat, diembuskan pada kedua telapak tangan. Kemudian diusapkan dalam rawi yang panjang dari kepala, pajak, bagian anggota depan. Betul tadi tekuk kakinya ya, saat tekani tangani mawon. Babi riwayatin lauma, dan dari riwayat yang lain Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Nabi ida awa nalikane mapan ila birasi maring lemeki Nabi kula lailatin setiap malam. Dadi turu bengi nggih mboten turu awan. Jamaah ngumpulno sapa Nabi kabahi ing epek-epek lorone. Kedua telapak tangannya dikumpulkan. Suma nafasa nuli nyebulake sapa Nabi bima
pada kedua telapak tangan. Faqara'a monggo maca sapa Nabi biman telapak tangan loro. Qul huwallahu ahad. Wa qul a'udzu birabbil falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas. Ini lengkap ya. Jadi Nabi Mas ngantuk. Nabi ku nak kate turu telapak tangannya disebul sambil dibacakan qul huwallahu ahad, birabbil falaq, birabbin nas. Mari maca baru disebulno. Suma masaka nuli ngusapake sapa Nabi bima kelawan epek-epek loro mastato'a selagine mampu. Jadi sampai di mana min jasadi saking jasadi Nabi, badane Nabi. Cuma caranya yabda'u ngawiti sapa Nabi bima lawan epek-epek loro ala roksi ing atase sirahe Nabi bahwa siran wajah Nabi. Jadi setelah dibacakan kepalanya dulu lalu wajahnya. Lalu diusapkan ke bagian depan aja. Boten cati teko sikile. Cukup sak niki mawon ya. Ya palu gawe sapa Nabi dalika menggono nyebul salah samaraten telung ambalan sampai 3 kali. Jadi sebenarnya banyak ya sunnah Nabi menjelang tidur yang dibacanya. Jadi mboten hanya sekedar berdoa inti ya. Jadi sebelumnya ada lagi. Maaf, ini agak panjang. Ya, ketika Ramadan seperti ini mungkin sudah mendekati Lailatul Qadar. Rasulullah menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga zakat Ramadan atau zakat fitrah. Jaga zakat Ramadan. Tiba-tiba Abu Hurairah melihat seseorang mengambil tumpuan kurma. Langsung ditangkap, "Hei, ngabur. Cukup rasamu. Baleni." "Pak, ngapunten Pak, warga kula niku kathah, anak-anak kula kathah. Sedaya kelaparan." Wong Abu Hurairah mboten mentoloan. "Ya wis, tapi aja balik mana lho ya. Nggih pun kula mboten balik." Malam yang kedua kembali lagi, ngambil lagi. Dah, sekarang aku laporkan kamu kepada Nabi. Kemarin kamu janji tidak kembali. Pak, ngapunten Pak, jujur mawon, wingi pun telas anak kula kumata. Ya wis, iki terakhir ya. Adek balik aneh wis, tiada maaf bagimu. Nggih Pak Mun. Hari malam yang ketiga tekan maneh Pak. Kecekel maneh. Wis ayo melok aku nang Kanjeng Nabi. Mboten bersama. Kak, mboten ngenten mawon nak. Nak sampean mapan turu sampean maca ayat kursi. Kula mboten wani nyedhek. Temenan. Nggih. Ya wis. Tidak lama kemudian Nabi datang. Endi tawananmu? Maksud Kanjeng Nabi, kon menahan wong sih nanti ya iki. Lha jenengan pirsa ta? Ya roh. Siapa iki mang? Niku Kanjeng Nabi yang batu gada keluargane kata. Dia itu pembohong. Tapi apa yang barusan dikatakan itu benar. Kondo, iku mengkangkani Mbak Yul, toyol, iku mengtoyol.
Jadi nak awakmu mapan turu maca ayat kursi, awakmu dijaga mbek malaikat sewengi. Nah, iya. Jadi anjuran tidur membaca ayat kursi bukan ajaran dari Nabi, itu justru asalnya dugi tuyul nih mau disepakati oleh Nabi. Ya, kalau kamu baca ayat kursi menjelang tidur, kamu akan dijaga malaikat semalaman. Ini mau dikelinangi ya. Apa bacaan-bacaan ini? Wa anil Bara bin Azib, saking Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, qala Bara qala dawuh li maring ingsun Bara sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida ataita nalikane nekani sira madja'aka inggon turu sira, apakah itu spring bed, apakah itu ya lantai pondok, sama saja. Patawadha monggo wudu sira, wudu aka kaya wudu sira li sholati maring salat. Ini sudah sering saya sampaikan, khususnya untuk anak-anak juga. Jadi hal seperti ini kalau sudah dibiasakan, insya Allah latih. Bahkan satu saat jika misalnya lupa, durung turu eling wala aku durung wudu. Namun untuk mulai hal ini memang berat. Makanya tidak ada pekerjaan yang ringan kalau tidak dibiasakan. Sebaliknya tidak ada pekerjaan yang berat kalau sudah dibiasakan. Apapun. Makanya ada pepatah, karena biasa hilanglah rasa. Tangi bengi berat, tapi nak dilatih akhirnya menjadi ringan. Qobliyah ba'diyah berat, tapi kalau dibiasakan insya Allah akhirnya jadi ringan. Ngaji abot asline, tapi nak dikulinakno akhirnya jadi ringan. Walaupun sebenarnya ringan, tapi nak gak dikulinakno ya jadi ini abot. Sudah nang masjid, si ana waktu ndelok timere si ada salat. Sekarang 1 menit lebih salat, akhirnya salatnya notor-notor. Nah, itu kesalahan. Lu 1 menit muncul atau katakanlah 1,5 menit, 2 rakaat itu, betul saged ya setirnya, bet. Malah rusak salatnya. Jadi kalau masih di atas 2 menit, katakan 2 menit 30 detik, insya Allah sih nutut ya. Tapi nak kurang dari 2 menit, kalau ningali enten kan, seorang tamu lagi. Iki berarti kulino salatnya ngene. Wes. Kita kan mari apal. Wis apal. Biasakan salat yang tumakninah ya. Sujud sing suwe. Niku manfaatnya gede ya. Jadi upayakan wajah itu bisa teralirkan oleh darah. Karena sampai duilut ya, betul sampai netes, karena sampai mengalir. Somatoji nuli miring turwa miring ala sikika ing atase sisi sira al iman. Kalau kamu mau tidur, ambil air wudu, berbaringlah ke arah kanan. Dalam rawi yang lain, telapak tangan kananmu
taruh di bawah pipi kanan. Jadi posisi miringnya ke kanan. Ini ada penyelidikan baru dari ilmuwan. Ternyata tidur miring ke kanan itu bisa membersihkan otak. Bukan otak-otak. Bisa membersihkan otak. Wakul dungo sira Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhari ilaika rahbatan wa raubatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika ladzi anzalta wa bi nabiyyika ladzi arsalta. Allahumma ya Allah aslamtu nyerahno kula nafsi ing awak kula ilaika dhateng panjenengan. Ya Allah, aku serahkan jiwa ragaku kepadamu. Bahwa jatuh lan ngadepake kula wajhi ing wajah kula ilaika dhateng panjenengan. Wapa waktu lan nyeleh kula nyerahno kula amri ing urusan kula ilaka dhateng panjenengan. Aku hadapkan, aku serahkan jiwaku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhari ilaika dan aku letakkan punggungku kepadamu. Saya sandarkan punggungku kepadamu. Rahbatan krana wedi, rahbatan krana wedi, wa rahbatan krana seneng, harap-harap cemas. Ilaika dhateng panjenengan. La malja'a ora nonggon berlindung. Wala manja lan ora nonggon slamet. Minka saking panjenengan tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat menyelamatkan diri dari siksaanmu ila ilaika kecuali hanya kepadamu. Amantu iman kula bi kitabika kelawan kitab panjenengan. Alladzi anzalta kang wis nurnake sampean. Wa bi nabiyyika lan kelawan nabi panjenengan. Alladzi arsalta kang ngutus panjenengan. Pengajian anak-anak kemarin lusa itu ceritanya barok ya. Oh sama ini barok. Lalu aku kembalikan kepada Nabi. Saya baca amantu bi kitabika ladzi anzalta wa bi rasulika. Nabi itu qala wa bi nabika. Jangan dibaca wabi rasulika, wabi nabika alladzi arsalta. Dan aku pun percaya kepada nabi-nabi yang engkau utus. Fa in mutta monggo lamun mati sira nggih, niku wae nggih. Mita mati sira alal fitrah ing atase suci. Jika kamu mati dalam tidurmu itu, matimu dalam keadaan bersih. Ada lagi ditebel itu. Tuh, menantunya Pak Yanto almarhum. Jenis sate ngidul nih. Sing kula nimbang. Dulu kerja di pabrik Dana.
Kebetulan Idul Adha Abrih mengadakan sembelihan. Mereka saling rame. Mungkin ada yang masih ingat namanya Markoat yang dulu pernah kos di rumahnya Pak Paiman almarhum. Dia bilang sama saya, "Kula dhuwur Ustaz, apa ya? Ya ini lah guyon lah. Jaga-jaganya mangan sate mati wandu. Ya kula nih undang kon dhewe kok bengi mati. Datang gini upaya subuh digugah katangi. Masya Allah, apa ngomong ini. Ya memang takdir ngono. Mantune Pak Yanto. Ada lagi sebelah barat itu simpatisan. Jadi kanca sisi tapi melong ngaji ngriki ya. Waktu subuh tak tangi. Bapakmu bukan toro tangi mudara. Bukan naik. Pak, adzan Pak, Mak, Bapak loh Kak, jawab, cok, cak, mudar teman, coba. Jadi kejadian seperti itu tidak 1-2 aja. Sudah berulang-ulang kali. Makanya kalau di sini nalikane awakmu kate turu upayakno wudu. Niki nak saged Bu nggih. Anak-anak juga kalau bisa dibiasakan. Kalau kalian membiasakan sejak dini, nanti setelah kamu rumah tangga, insya Allah terus bisa langgeng. Tapi kalau kamu mulainya saja sudah berat, ya, seterusnya akan berat. Ini tolong dibiasakan ya. Ya tidak wajib, cuma kalau kita ikuti dapat sunnahnya Nabi. Kalau enggak ya enggak dosa. Cuma ini kan untuk kemaslahatan kita bersama. Namun caranya waj'alhunna dadekno sira ing donga akhira mataqulu akhire barang kang ngucap sira. Saya ulang, artinya dari Barok bin Azib radhiyallahu anhu bercerita, Nabi pernah bersabda, apabila kamu mau tidur, maka wudulah seperti wudumu ketika mau sholat. Kemudian berbaringlah ke arah kanan dan berdoalah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajhatu. Ini ada yang bolak-balik ya. Bapak waktu amri ilaika wa wajhatu diolah alih mboten napa-napa ya. Jadi ajaran atau contoh ada yang bawa jatuh dulu, ada yang bawa waktu dulu. Wal jatuh dari ilaika rohbatan, ada yang rohbatan, barohbatan ada. Jadi misalnya terbalik betul apa? Rohbatan, barohbatan ilaika. La malja'a wala manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika ladzi anzalta wa bi nabiyyika ladzi arsalta. Nah maca dikir kutok. Sebagai jaminannya fa'in mita alal fitrah. Jika malam itu kamu ditakdirkan mati, matimu dinyatakan dalam keadaan suci. Tapi jadikan doa itu doa yang terakhir, ucapan yang terakhir. Sampai mari ndonga diceluk ya. Apa sih mari ndonga celuk. Ndonga malih kalian. Bu,
Bu. Turu. Pikir rame ae wis ndonga kok. Ya balik mana? Ya. Jadi kalau sudah berdoa, sudah tidak ngomong lagi. Kalimat yang terakhir kita ucapkan, Wabi Nabi kaladi arsal tahbun, mboten ngomong malih. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin sampai di sini dulu kajian kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan tolong ini dihafalkan, dipelajari dan diamalkan. Karena ada pepatah al ilmu bila amalin kasajaratin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan hanya bagaikan pohon yang tidak berbuah. Percuma. Nandur wit pirang-pirang tahun nggak nguwah. Apa perlunya? Potong. Makanya apa yang sudah kita kaji, kita pelajari, mungkin di situ ada ilmu yang harus kita lakukan, atau mungkin ada ilmu yang cukup kita ketahui, ya misalkan, makanya mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.